Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Para kasepuhan, para bapak, para ibu, lan adik-adik ingkang mugi tansah pinaringan rahmating Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk hadir di masjid ini, Masjid Darul Muttaqin. Masya Allah, saya bertemu dengan panjenengan semua pejuang-pejuang subuh. Masya Allah. Ini kan sholat subuh itu kan berat nggih. Apa meneh kok njuk kuliah subuh. Mesti pun siap-siap lendean yuk. Lir-lir. Mau dituntun tungane nggih. Ning ampun bismika Allahumma ayya wa amut nggih. Tapi ini jenengan ini termasuk orang-orang yang hebat Bapak Ibu sekalian. Karena Rasulullah mengatakan orang-orang munafik itu tidak suka untuk menghadiri dua sholat, yaitu sholat isya dan sholat subuh. Jadi jenengan ini insya Allah yang ada di sini semua ini termasuk golongan bukan orang munafik, insya Allah. Ngaten nggih? Jadi mudah-mudahan ini tidak hanya di Ramadan saja, tetapi harus kita istiqomahkan, ya. Karena ingat tadi, ya, sholat subuh itu berat. Orang ketok tanggane kok nek tindak kok nanti kondur juga masih gelap. Orang munafik itu kan beribadahnya ben ketok menungso, ngaten nggih. Biar dipuji oleh manusia, ya. Nyon sewu, ini sampai jam berapa, Mas? 5:30. Oke, mudah-mudahan nanti saya diingatkan nggak ada jam yang kelihatan. Langkung sithik mboten apa nggih. Napa mulih nek kurang. Bahwa kita setiap saat ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, satu doa yang kita kenal dengan doa sabut zakat. Nggih mboten? Pripun doanipun? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nggih. Sampun pirsa artosipun dereng menika, padahal kita berdoa dengan doa itu setiap hari. Nggih mboten? Kita itu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan fid dunya hasanah dan wa fil akhirati hasanah dan wa qina adzabannar. Ning nyun sewu estu sampun pirsa dereng atosipun menika maknanipun. Ning kok jenengan maos setiap habis salat. Lah menika satunggal wekdal sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kenapa anhuma? Karena Ibnu Abbas bapaknya adalah Abbas, sudah muslim. Ya, sudah masuk Islam. Jadi radhiyallahu anhuma. Ya. Suatu ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ini ditanya oleh kalangan tabi'in. Ya. Tabi'in itu generasi setelah sahabat, ya. Para tabi'in bertanya kepada sahabat Ibnu Abbas,
Ya. Wahai Ibnu Abbas, sesungguhnya kami setiap hari berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Ibnu Abbas, kalau wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar kami sudah paham. Kami mohon surga kepada Allah, akhirat yang baik itu surga. Ya. Dan kami mohon kepada Allah dijauhkan dari api neraka. Tetapi ya Ibnu Abbas, terangkanlah kepada kami karena kami belum tahu apa indikasi atau apa yang dimaksud dengan fit dunya hasanah, donya sing sae. Nggih? Napa, Pak? Ukuran donya sing sae niku nek jenengan doa, jenengan suwun dumateng Allah. Apa kira-kira? Punya rumah yang gede, punya kendaraan, ngaten. Itu dunia. Jenengan minta kebaikan dunia seperti itu. Tapi ingat, dunia yang seperti itu yang dikatakan oleh Rasulullah, dunia itu tidak lebih dari seekor nyamuk. Tidak lebih berharga daripada bangkai kambing. Kalau jenengan hitungane tolak ukur dari yang jenengan minta pada Allah adalah hanya sekedar seperti itu, fid dunya hasanah. Maka kemudian sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan atau memberikan 7 indikator, 7 tanda-tanda bahwa seorang ini telah mendapatkan fid dunya hasanah. Apa yang pertama? Yang pertama yaitu qalbun syakirun. Apa? Hati yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang bersyukur. Lisan kadang-kadang hanya mengucapkan tapi atine isih nganggo grundel. Yang bersyukur hati. Qanaah. Napa? Qanaah menika napa? Merasa cukup dengan yang telah diberikan oleh Allah. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la sadid. Dan jika kamu bersyukur, maka akan aku tambah nikmatku. Tetapi kalau kamu kufur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. La in sakartum. Kalau kita bersyukur punya uang 1 juta, ridho kepada Allah, ya, bukan kemudian Allah menambah jadi 2 juta, tapi mungkin dibawa pulang ketemu istri, Bu, ini uang gajiku cuma 1 juta. Ketika istri mengucapkan alhamdulillah Pak, iki halal, dicukup-cukup-ke. Itu yang dimaksud daripada diantara apa? Tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Soalnya kalau kita bicara nikmat Allah, sampailah nanti hari kiamat tiba, kita tidak akan pernah bisa menghitung nikmat Allah karena saking banyaknya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Mboten badhe bakal saged ngitang awit saking kathahipun. Mila wontenipun kita namung syukur-syukur lan syukur. Orang grundel-grundel lan grundel. Syukur-syukur banjur grundel nggih mboten, tapi syukur-syukur dan syukur. Nggih. Setiap kali kita mengucapkan alhamdulillah, buka saanane alhamdulillah. Kadang-kadang hanya perkara buka saja jadi masalah. Iki lawe apa kok ora ana kolake. Ya. Lu Rasulullah menika nalika buka apa yang beliau dahar? Rasulullah berbuka dengan rutab kurma basah. Kalau tidak ada rutab, Rasulullah berbuka dengan kurma kering. Kalau tidak ada kurma kering, beliau hanya berbuka dengan seteguk
air. Tidak seperti kita, ono kolak, tempe kemul, gedang goreng, bakwan, geblek komplit. Ya. Kemudian indikator yang kedua dari seorang mendapatkan dunia yang baik, fit dunya hasanah, adalah al-azwaju solihah. Napa? Pasangan hidup yang soleh dan solihah. Ya. Milo ini sih kalau di sini bapak-bapak sudah punya pasangan semua. Sekarang tinggal gas saja, saling mengisi, saling melengkapi. Ya, karena betapa banyak sekarang anak-anak sekarang atau mungkin dulu kita nek golek pasangan sing pantes dijak kondangan gitu kan. Bukan tolok ukurnya mana yang soleh, mana yang solihah. Ya kan? Jebule kondangane online, ya, orang kondangan drive-thru, ya, tidak menerima kondangan. Al-azwaju solihah, pasangan hidup yang soleh dan solihah. Karena itu pondasi, ya, pondasi. Nek terlanjur pripun, napa kudu golek melih sing soleh solihah. Kita sekarang tinggal melengkapi. Karena suami istri itu seperti dua sayap burung yang saling melengkapi. Sayap satunya patah, maka yang satu tidak bisa digunakan untuk terbang. Ya. Jadi saling melengkapi yang namanya al-azwaju sholihah. Ora siji nengen sing sijine ngiwa. Siji ngetan siji ngidul. Ora tahu kepethuk, ya. Kepethuk dalam hal apa? Bagaimana kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Anane bendina ayel-ayelan wae, nyong gak ngene, ora tahu ketemu. Kemudian yang ketiga, ya karena waktunya mepet, saya jelaskan sedikit-sedikit saja, kurang 5 menit ya Allah. Yang ketiga adalah al-auladu abror. Napa? Anak yang soleh dan solihah, ya. Anak yang soleh dan soleh itu, kalau kita punya anak soleh-soleh itu salah satu dari kata kita mendapatkan fid dunya hasanah, ya. Karena anak itu cerminan dari orang tua juga, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau kita punya anak soleh itu luar biasa, ya. Kalau kita meninggal, hanya 3 perkara yang kemudian nanti akan menolong kita. Yang pertama apa? Shadaqatun jariyah. Kemudian ilmun yuntafa'u bih. Kemudian yang ketiga, wa waladun solihun yad'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, untuk kita mendapatkan anak yang soleh, tentu tadi dimulai dengan pasangan hidup yang soleh dan solehah. Betapa banyak orang tua yang menghendaki, menginginkan anak yang soleh, tapi orang tua tidak memberi contoh, sehingga anak golek contoh sing liyane. Lihatlah pendidikan pertama yang diajarkan oleh Luqmanul Hakim. Ya bunayya la tusrik billah, inna sirka ladzulmun adzim. Wahai anakku, jangan kamu berbuat kemusyrikan. Inna sirka ladzulmun adzim, karena kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Apakah kita pernah kepada anak kita menasihati seperti itu? Paling-paling sinau sing rajin, ngesok kerja sing kepenak. Tapi didikan anak kepada anak kita ini, kalau kita tidak sampai kepada bagaimana anak meninggalkan kesyirikan, berat. Wong zaman sekarang yang katanya era digitalisasi, zaman modern, ya, ternyata balapan motor tingkat internasional udan wis ngundang pawang, ngundang Mbak Rara, ya kan? Nah itu event internasional yang katanya zaman maju. Jadi jangan jenengan kemudian bocah wis gede wis kena dicolke. Oh tidak. Coba lihat di dalam surah Al-Baqarah.
ketika Nabi Yakub akan meninggal dunia, dia kumpulkan anak-anaknya. Dia bertanya kepada anak-anaknya, ma ta'buduna mim ba'di. Dok, ya. Nanti kalau bapakmu ini sudah tidak ada, sopo sing arep mbok sembah? Ya. Ingat Bapak-bapak, tauhid kita tinggalkan kepada anak-anak kita itu penting. Nabi Yakub, sekelas Nabi Yakub, coba Nabi tapi beliau berpesan, ma ta'buduna min. Ini ketika beliau mau meninggal, dia masih sempat tanya, sopo nek bapakmu wis ora nono sing arep mbok sembah. Hati-hati dengan anak-anak kita, kemudian nanti lupa dengan agamanya, lupa dengan sang penciptanya, dengan Allah. Bagaimana kita selaku orang tua akan pengen didoakan, wa waladun solihun yad'ula, keporo nikmati malah mengundang tanggane nggo nyon sewu. Bansaan beres, ngumpul ke tanggane, sing penting nyiap kita takir. Boten niku, karena hanya anak yang soleh lah yang harus kita siapkan. Anak yang soleh boleh jadi apapun boleh, tapi siapkan betul untuk menjadi anak yang solih dan solihah, sehingga dia paham tauhid, dia paham siapa Allah, dia paham siapa Rasulnya Muhammad, dia paham bagaimana dia harus mendoakan orang tuanya, baik ketika masih hidup maupun sudah meninggal. Silahkan kerja apa saja, setinggi apapun, tapi ingat, punya orang tua yang harus dia berbakti sampai dia nanti mati. Seperti kita juga orang tua ini, kita punya orang tua kan, status kita anak kan. Jadilah kita sekalian anak yang soleh, sehingga kita bisa mendoakan orang tua. Kemudian yang keempat adalah al-bi'atu solihah. Napa? Lingkungan yang kondusif untuk meningkatkan keimanan. Ya, kalau kita hidup di lingkungan yang tidak kondusif, ini alhamdulillah ya, kita datang ke sini ora ono sing ngiwi-wiwi, ora ono sing balangi. Ya, nang di masjid cobi teng India niku, orang pakai, wanita pakai jilbab saja dibully. Ya Allah, mudah-mudahan Allah melindungi mereka. Di sini bebas, wis dibebaske wae ibu-ibu nyuwun sewu, do ora kersa ngejilbab. Wis dibebaske, nang masjid pintu dibuka 24 jam, nang masjid ngenteni dipikul tanggane. Ya, lingkungan yang kondusif untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima adalah al-malu halal. Napa? Harta yang halal. Ketika jenengan memiliki, ketika jenengan memastikan bahwa harta, makanan yang jenengan konsumsi tiap hari berasal dari sesuatu yang halal, maka itu adalah diantara indikator jenengan mendapatkan fid dunya hasanah. Ya, karena dengan harta yang halal jenengan tenang, jenengan sholat, sholatnya diterima, jenengan berdoa, jenengan diterima doanya, jenengan haji umroh, jenengan diterima haji dan umrohnya. Karena kata Rasulullah di dalam sebuah hadis, ada seorang laki-laki habis dari bepergian, pakaiannya kusut, rambutnya kusut, kulitnya, mukanya berdebu. Dia menengadahkan tangan kepada Allah, ya Rob, dia berdoa kepada Allah. Kata Rasulullah, bagaimana mungkin doanya akan diterima? Makanannya haram, minumannya haram, pakaian yang dibeli dari harta yang haram, tidak diterima doanya. Kata Rasulullah, daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, tempatnya neraka. Kata Rasulullah SAW, pakaian yang dipakai untuk sholat, jika 1 dirham berasal dari satu yang haram, maka tidak diterima sholatnya. 1 dirham.
Ya, nyuwun sewu. Jangan pun kita bangga terhadap diri kita. Kita memasukkan kerja anak-anak kita, wis le nyambut gawe nang kono ora apa-apa, bayar ora apa-apa, sing penting oleh gawean. Piro? 500 juta. Ora apa-apa. Nyuap. Bagaimana dengan hasilnya? Iya, panjenengan punya kebun, punya sawah, setiap kali panen seneng, tapi Bapak Ibu sekalian, jenengan tidak sadar, kae lemah tanggane ora ana sing ngerti tak longi sekilan ora popo. Jangan dikira kita makan tanah sejengkal, sakilan tanah orang. Maka kata Rasulullah akan dikalungkan 7 lapis bumi. Jangan senang dulu. Pastikan, ya, pastikan apa yang kita peroleh adalah harta yang halal. Kemudian selanjutnya adalah tafaqquh fiddin. Itu indikator yang keenam. Tafaqquh fiddin. Napa tafaqquh fiddin? Napa? Napa Bu? Pak? Ya, bagaimana kita ingin meningkatkan semangat di dalam kita beragama. Semangat, apalagi ini Ramadan. Ayo Bapak, Ibu, suami, istri, anak-anaknya semua diajak. Ini kesempatan untuk kita memperbaharui. Ya, sing ora tahu tidak masjid Sewu kalau ada, mudah-mudahan tidak ada. Ayo ke masjid, tadi saya katakan apalagi subuh. Jangan sampai kita termasuk dalam tanda-tanda orang munafik. Ayo, saya tak pingin ada di soft depan. Bapak-bapak nge, nek konang soft ngarep itu angel banget. Padahal kata Rasulullah SAW, bagaimana? Kalau saja tahu seorang ada di tempat soft awal itu dengan cara diundi rebutan, keutamaannya luar biasa. Maka kalau datang Bapak langsung di soft depan. Yang di belakang imam ini yang bisa menggantikan imam kalau imamnya berhalangan. Ya, tapi soft depan dipenuhi dulu, rapat dulu. Ya, bersemangat di dalam kita beragama. Itu tanda fid dunya hasanah. Kalau itu belum ada pada kita, kita belum mendapatkan fid dunya hasanah. Kalau hanya doa saja, doa diucapkan, kalau tidak diikhtiarkan percuma. Dan indikator yang ketujuh, yang terakhir adalah umur yang barokah. Napa? Umur yuswa ingkang barokah. Yuswa ingkang barokah menika langkung sepah, tambah umur, tambah kathah amal ibadah hipun. Nyuwun sewu Bapak Ibu sekalian, Rasulullah ngendika umur umatku ini hanya 60 sampai 70 tahun. Enten sing pun langkung saking 17. Siap-siap. Lho ini siap-siap. Lho lak ngeten. Tapi jangan kemudian kita salah. Banyak orang tua sudah tua sampai epikon orang mati-mati. Sing mati sing nom dhisik. Banyak orang sakit juga. Loro ora mari-mari, bahkan orang mati-mati, tapi sing mati sing sehat dhisik. Maka setiap saat, setiap detik, setiap menit gunakan waktu kita, umur kita untuk mencari keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terlewat dari usia kita karena nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan umat Rasulullah Muhammad SAW itu umurnya pendek tetapi luar biasa, apalagi ada Ramadan yang tadi hadis depan itu kita katakan nanti di Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik daripada 83 tahun lebih sekian bulan. Manfaatkan Bapak-Ibu nggih. Nanti 10 hari yang terakhir fokus. Ini 1 sampai 20 fokus. 10 hari yang terakhir lebih fokus.
Ya, karena ada satu malam itu yang lebih baik dari 1000 bulan. Tadi kalau saya saya hubungkan dengan yang pertama tadi yang kita baca, ya, Ramadan, karena ada Ramadan itu mungkin umur kita itu cuma berapa Pak? 50, 25, mungkin ada yang meninggal, tapi ditambah dengan 83 tahun itu jadi seperti apa? Makanya manfaatkan betul. Jangan sampai umur kita sia-sia. Nyun sewu, tetap fokus pada Ramadan, bukan fokus kepada Idul Fitri. Nanti sampai purna Ramadan. Nggih. Jangan lembur doyak-oyak waktune entek mung kanggo nglembur kerja, nggo ngopo? Nggo sangu bodo. Jangan. Ya. Makaten nyuwun pangapunten menawi wonten klentunipun atur. Mangke kula pun ngeloncok pinten menit. Pangapunten sangat, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.